Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan tema-tema terbaru dan menarik. Nah, namun sebelumnya silahkan Anda subscribe agar Anda terus dapat mengikuti perkembangan video terbaru bersama Kang Kumis. Memang dalam kehidupan rumah tangga suka ada saja kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita. Walaupun pada awalnya tentunya kita sudah ikat janji atau sumpah janji setia, bahkan sudah diikat dengan tali pernikahan yang orang banyak mengatakan bahwa itu adalah sakral. Namun pada fakta dan sesuai perjalanan kehidupan rumah tangga, akhirnya bisa saja terjadi kendornya ikatan cinta, bahkan putusnya ikatan cinta. Nah, walaupun di sini perselingkuhan yang dimaksud tidak selamanya berakhir dengan perpisahan. Lalu apa saja tanda ketika memang seorang istri sedang jatuh cinta dengan pria lain secara diam-diam tentunya. Nah, ini tentunya istri kita atau istri seseorang atau istri siapapun akan menunjukkan gelagat-gelagat yang berbeda atau gerak-gerik yang berbeda ketika seorang istri sedang mempunyai cinta lain diam-diam atau mencintai pria lain selain Anda, selain suami. Tanda yang pertama adalah dia suka senyum-senyum sendiri. Ya. Nah, tapi ini perlu diperhatikan bahwa ketika memang sebelumnya hal tersebut nggak pernah dilakukan, namun tiba-tiba dia sering tersenyum sendiri. Nah, ini tentunya ini bisa diketahui kalau Anda memang memergokinya. Ya. Ketika Anda memergoki istri yang sedang terlihat senyum-senyum sendiri, biasanya dia sedang mengilustrasikan atau sedang membayangkan kebahagiaan saat bersamanya. Ya, jadi untuk lebih jelasnya, lebih baik Anda tanya istri Anda, sedang apakah itu. Kemudian yang kedua, dia lebih suka bercermin. Ya, semua wanita tentunya ingin tampil cantik. Dan untuk mengetahui dirinya cantik atau tidak tentunya melibatkan cermin di sini. Namun ini ada yang berbeda, yaitu mungkin dia bercermin lebih sering dari biasanya. Ya, bahkan dia keluar masuk kamar bercermin dan bergaya di situ. Ya, dia ingin tampil lebih cantik dari biasanya. Ya, tentunya adalah agar si dia tertarik padanya. Yang ketiga adalah perubahan cara berpakaian. Mungkin sebelumnya dia berpakaian ala kadarnya ketika mau berpergian, ya, terlepas itu sendiri atau bersama Anda. Namun di sini dia akan lebih selektif tentang pemilihan pakaian. Nah, dimaksudkan agar dia bisa tampil lebih dari biasanya untuk si dia. Berkaitan dengan pakaian tadi, tentunya dia lebih sering keluar rumah untuk memperlihatkan perubahan penampilan, ya, pada si dia, ya. Karena tentunya bisa juga sebelumnya memang dia sudah saling kenal. Cuman begitu ada rasa, dua-duanya mungkin bisa pengen tampil lebih baik karena di situ ada tujuan terjadi saling tarik-menarik antar keduanya. Artinya tarik-menarik dari sisi perhatian, ya. Kemudian ciri yang berikutnya ketika dia tiba-tiba pasangan Anda ya sering menceritakan seseorang yang belum tentu Anda kenal. Ya, tentunya dia menceritakan seseorang yang dia temui di luar sana dengan semua sisi baik, seakan-akan dia lebih baik dari Anda. Ini sudah mulai terlihat jelas. Ya. Nah, ketika ditanya siapa dia bilang hanya teman curhat. Ketika Anda mendesak, dia akan marah. Ini biasanya. Kemudian apalagi selain marah ketika ia tanya. Ketika Anda tanya, dia akan selalu banyak alasan selain marah, ya. Jadi ketika mulai dia banyak alasan, tapi ketika dia mendesak, dia akan marah pada Anda. Bisa juga akan mengungkit masa lalu Anda. Jadi hati-hati di sini. Ketika menyelidiki seseorang atau istri atau pasangan, ternyata terjadi perubahan perilaku di rumahnya ketika bersama Anda. Kemudian ciri yang berikutnya akan tampak lebih jelas, yaitu mengurangnya perhatian terhadap Anda. Nah,
Ketika sedang terjadi seperti ini, biasanya bukan hanya Anda yang mendapatkan imbas kurang perhatian, tapi mungkin juga anak-anak. Ya. Ini imbasnya sudah mulai terasa ketika memang dia betul-betul semakin aktif keluar rumah. Ya, semakin sering mengadakan pertemuan dengan si dia di luar sana. Ini dampaknya, ya. Kurangnya perhatian Anda juga merasakan, kemudian anak-anak Anda juga merasakan, ya. Jadi ketika ini mulai terasa, cobalah Anda cari waktu yang tepat, Anda bicara baik-baik, ya. Kemudian yang kedelapan, ya, siri berikutnya, dia akan lebih sibuk di medsos, tidak seperti biasanya, ya. Dia lebih sering upload status, lebih sering menampilkan foto-foto di medsosnya hanya untuk orang-orang tertentu, orang yang ia maksud. Nah, di sini sangat terlihat ketika dia mulai posesif. Jangankan megang HP-nya, ngelihat aja nggak boleh. Ketika ini sudah mulai terlihat, maka ada kemungkinan memang kecurigaan Anda benar, gitu loh. Nah, ketika sudah seperti itu, maka lakukanlah langkah-langkah yang memang bijak. Artinya, ketika memang Anda bisa memberikan alasan-alasan yang kuat agar dia menghentikan kegiatannya bersama si dia, itu tidak menutup kemungkinan istri Anda akan kembali. Biasanya, orang melakukan seperti ini tentunya punya alasan terpendam yang tidak mungkin atau belum diucapkan kepada Anda. Nah, coba tanyakan, apa sebetulnya keinginan yang sebenarnya? Nah, coba Anda penuhi ketika dia memang sudah jujur tentang apa yang sebenarnya dia inginkan. Karena biasanya perselingkuhan ini adalah faktor pelampiasan ketika seperti itu. Jadi jelas ketika memang pasangan Anda mau kembali, berarti memang itu pelampiasan bentuk kekesalan terhadap Anda. Jadi kembali kita introspeksi, apa sebetulnya yang kurang dari saya, apa yang salah dari saya, diperbaiki sama-sama. Insya Allah istri Anda akan melakukan penghentian, ya, akan menghentikan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya menyakitkan Anda. Ini kembali ke depan tadi bahwa ketika dia menceritakan seseorang yang tentunya lawan jenis, ketika Anda mendengar, perlahan hati Anda mulai terasa sakit. Ya. Terasa sakit itu timbul karena besarnya rasa cinta kepada pasangan Anda. Jadi kalau memang Anda betul-betul mencintai pasangan Anda, saya yakin Anda pasti bisa menjaga pasangan Anda tidak sampai berpaling kepada pria lain. Ya. Jadi sekali lagi, ketika terjadi seperti itu, bicarakan baik-baik, tanya apa maunya istri. Nah, ketika kemauan istri itu memang masih dijangkau atau masih dalam jangkauan Anda, silahkan Anda penuhi. Ya, namun jika tidak, coba bicarakan kembali. Ya, ketika mungkin itu bisa Anda penuhi, tapi dengan tempo yang lama, berikan dia bukti. Ya. Berikan dia janji dan bukti. Karena tentunya ketika seseorang ingin membuktikan adalah diawali dengan janji. Ya, ketika orang bilang saya butuh bukti bukan janji, bagaimana kita bisa membuktikan kalau kita tidak pernah berjanji? Jadi apa sih yang mau dibuktikan kalau kita nggak janji? Tentunya janji dulu, baru kita buktikan. Ya, yang buktikan dengan tepat waktu. Dan itu tentunya sudah terukur dengan kemampuan Anda sendiri. Ya, saya yakin keluarga Anda akan tetap harmonis. Artinya penyelewengan yang terjadi dalam rumah tangga Anda segera bisa diluruskan. Ya, segera bisa dikembalikan dan saya yakin Anda dan anak-anak Anda, ya, insya Allah harmonis. Yang jadi masalah kan di sini kadang juga ada keterlibatan orang tua di sini. Karena tidak semua orang suami istri mandiri. Artinya di situ tentunya kadang ada orang tua kita, ada orang tua istri, itu yang membuat kita jadi nggak enak, ya. Disangkanya kita betul-betul suami yang tidak bertanggung jawab, ya. Dan orang lain yang tidak suka juga beranggapan bahwa istri kita memang bukan istri yang baik.
Gitu. Jadi hindari anggapan-anggapan seperti itu, ciptakan keluarga harmonis. Ya, saya yakin Anda bisa. Terima kasih.